la ya'lamu wa la yu'minu bihi. La ya'lamu dia tidak mengetahuinya wa la yu'minu bihi dan dia tidak beriman dengannya. La tidak. Innama yatadzakkaru yatta'ibu. Sesungguhnya tiada lain yang mengambil pelajaran, mengambil nasihat adalah ulul albab, yaitu ashabul uquli, orang-orang yang mempunyai akal. Ya, jadi menurut tafsir Jalalain yang dimaksud ya'lamu may ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu, orang yang mengetahui bahwasanya wahyu yang turun kepada Nabi adalah kebenaran, itu adalah Sayyidina Hamzah. Sementara yang dimaksud dengan a'ma, orang yang buta, menurut tafsir Jalalain, maksudnya adalah Abu Jahal. Kesamaan dua orang ini adalah semuanya sama-sama paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamzah paman Nabi, Abu Jahal paman Nabi. Satunya dapat hidayah, satunya tidak dapat hidayah. Karena itu dari sini kita tahu bahwa hidayah itu semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata ini wa nazala fi, dan turun tentang. Kata-kata turun tentang ini bukan berarti bahwa harus ayat ini sebab turunnya adalah dua orang ini, tidak harus begitu. Artinya bisa saja sebabnya adalah orang lain, tetapi dua orang ini, Hamzah dan Abu Jahal, termasuk yang tercakup oleh ayat ini. Maka a'ma tidak hanya Abu Jahal, bisa yang lainnya. Orang yang mengetahui bahwa yang dibawa Nabi adalah kebenaran, tidak harus Hamzah, bisa juga yang lain. Adapun fadilah Hamzah, maka Nabi SAW menyebutnya sebagai Sayyidus Syuhada. Sebagaimana kita temukan dalam hadis yang sahih, ada dua orang yang Sayyidus Syuhada. Siapa saja? Yang pertama, Hamzah. Yang kedua, nah ini hadisnya kita baca ya. Rasul SAW bersabda, Sayyidus Syuhada'i, tokohnya orang yang mati syahid ada dua. Yang pertama adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Yang kedua adalah rajulun, seorang laki-laki, qama ila imamin jair, yang dia itu berdiri kepada pemimpin yang zalim. Fa amarahu wa nahah, lalu dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, faqatalah, lalu dia membunuhnya. Hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Al-Imam Ad-Diya. Nah, maka inilah fadilahnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari sini juga kita tahu bahwasanya a'ma, orang yang buta, yang dimaksud di sini bukan buta mata, tapi buta apa? Hati. Sehingga ini seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Surat Al-Hajj ayat 46. Sesungguhnya tidaklah buta mata, tetapi yang buta adalah hati-hati yang ada di dalam dada. Jadi ada dua mata kan? Satunya mata kepala, satunya mata hati. Ya, bahasa Arabnya beda, Pak. Kalau mata kepala, basarun. Kalau mata hati, basiratun. Orang yang basornya buta, seringkali basirahnya terbuka. Kenapa? Karena matanya buta tidak pernah melihat maksiat. Orang yang matanya atau basornya terbuka, belum tentu basirahnya terbuka. Fadhol Ustaz. Al-Alif rahimahullah ta'ala alladzina yufuna bi ahdillahi, alladzina orang-orang yang yufuna, mereka menunaikan untuk bi ahdillahi dengan perjanjian Allah. Al-maqdudi alaihim, diambil pas mereka wahum fi alamil dzarri, mereka masih berada di alam. Adzar itu artinya apa? Adzar artinya an-nasl, keturunan. Di alam keturunan, atau yang dimaksud adalah kullu ahdin, semua perjanjian. Wala yanquduna al-mitsaq, dan mereka tidak merusakkan al-mitsaq, perjanjian, bitarkil imani awil faraidi, dengan meninggalkan keimanan atau kewajiban-kewajiban. Yang dimaksud bi'ahdillah, perjanjian dari Allah, itu adalah perjanjian dari Allah yang diambil oleh Allah ketika kita masih menjadi roh. Itu yang disebut sebagai alamul dzar. Disebut alamul dzar karena kita adalah dzarnya atau keturunannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga yang dimaksud di sini adalah yang disebutkan pada surat Al-A'raf.
Wa il akhadha rabbuka mim bani Adam. Surat Al-A'raf ayat 172. Wa il akhadha rabbuka mim bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ingatlah ketika Allah mengambil dari manusia, dari punggung-punggung mereka akan keturunannya. Nah, maka dari kata-kata dzurriyyah ini kemudian muncul istilah alam dzar tadi. Dan Allah bersaksikan mereka terhadap diri mereka. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Maksudnya kita siap untuk menyembah Allah nanti kalau hidup. Qalu bala. Nah, maka semua kita waktu itu mengatakan bala. Nah, inilah yang disebut sebagai ahdillahi. Dan ini pula yang dimaksud di dalam hadis yang biasa disebut dengan Sayyidul Istighfar, yang biasa kita baca setiap pagi hari. Sayyidul Istighfar, paling utamanya istighfar. Bacanya apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Nah, ahdika wa wa'dika itu tadi. Jadi saya melazimi apa yang sudah engkau janjikan. Saya disuruh menyembah engkau, saya lazimi insyaallah. Nah, ini makna dari wa ana ala ahdika. Sama dengan yang dalam surat ini tadi. Kemudian al-mitsaq tadi artinya apa? Nah, al-mitsaq ini lebih tepatnya perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah. Jadi kalau ahdun janji. Kalau mitsaq perjanjian yang dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Dengan sumpah. Maka definisi dari mitsaq adalah al-ahdu al-mu'akkadu bil yamini. Janji yang dikuatkan dengan sumpah. Sudah pelan-pelan ini, ya? Al-ahdu al-mu'akkadu bil yamin. Itu disebut al-mitsaq. Saya silakan. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala waladina dan orang-orang yang yasiluna mereka menyambung ma'amara Allah bihi sesuatu yang Allah perintahkan an yusala untuk disambung minal iman dari keimanan Ruba iman. Iman warrahim dan hubungan rahim wa ghairi dzalika dan selain hal itu wa yakhshawna rabbahum dan mereka takut kepada Rabb mereka ai wa'idahu dimaksud adalah ancamannya wa yakhafuna dan mereka takut su'al hisab yang buruk taqaddama mithlu sudah lewat semisalnya. Nah, di sini kelebihan atau kekurangannya tafsir Jalalain adalah kalau sudah lewat nggak mau ngulangi, Pak. Jadi antum harus lihat ke depan. Nah, taqaddama mithlu su'ul hisab ini sudah lewat pada halaman sebelumnya, yaitu pada surat Ar-Ra'du. Masih ingat nggak? Ayat berapa? Nggak ingat ya? 18. Nah, silahkan lihat ayat 18 Ar-Ra'du, itu sudah ada penjelasannya su'ul hisab. Saya bacakan di sini bagi yang tidak punya kitabnya. Su'ul hisab wa huwal mu'akhadatu bi kulli ma 'amiluh. Yang disebut hisab yang jelek adalah disiksa dengan semua apa yang sudah diamalkan. La yughfaru minhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun diampuni darinya. Nah, itu hisab yang jelek. Makanya ada dua istilah. Hisab yang jelek, ada hisab yang mudah. Hisab yang mudah, kebalikannya. Itu cuma ditampilkan saja. Ini dosa-dosamu ini. Tapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lainnya adalah apa? Al-ardu. Itu nama lain dari al-hisabu al-yasiru. Al-ardu dihadapkan. Ya, jadi ditampilkan kepada kita. Ini dosa-dosa kamu ini. Ya. Tapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebalikan dari su'al hisabi. Kemudian di sini perhatikan kata-kata yakhshawna, takut, dan yakhafuna, takut. Sama-sama takut, tapi kenapa diungkapkan dengan kalimat yang berbeda? Yang pertama adalah yakhshawna, sementara yang kedua adalah yakhafuna. Nah, di sini kita harus mengetahui definisi dari al-khasyatu. Al-khasyatu, takut, itu adalah al-khawfu, rasa takut ma'at ta'zim, yang disertai dengan pengagungan. Itu disebut yakhshawna atau khasyah.
Makanya ketika Allah membicarakan tentang para ulama, mereka takut kepada Allah. Apa kalimatnya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat 28. Tiada lain yang takut sambil mengagungkan Allah itu adalah para ulama saja. Nah, kalau selain ulama, takutnya tidak ada pengagungan. Ya. Tapi kalau para ulama, maka takutnya sambil pengagungan. Ya. Nah, sehingga pemilihan istilah yakhshawna untuk kata-kata yakhshawna rabbahum, ini jangan diubah. Yakhshawna diganti yakhafuna, nggak bisa. Ya. Ini karena apa? Maknanya berbeda. Silakan. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala waladina, dan orang-orang yang sabaru, mereka sabar ala ta'ati, di atas atau menjalankan ketaatan, wal balai, dan bala, wa anil maksiati, dan dari kemaksiatan, ibtigha'a, karena mencari, talaba, mencari, wajhi rabbihim, wajah Rabb mereka, la ghairahu, bukan selainnya, min a'radid dunia, dari harta-harta dunia. Selesai belum? Iya. Wa aqamus salata, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu, dan mereka berinfak, fit ta'ati, dalam ketaatan, mimma, dari apa yang dari sebagian apa yang razaqnahum, kami rizkikan kepada mereka, sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan. Wa yadra'una, dan mereka menolak, yadfa'una, menolak, bil hasanati, dengan kebaikan, as-sayyi'ata, keburukan. Kal jahli, seperti kebodohan, bil hilmi, dengan Sikap aris. apa? Aris. Aris. Ya. Sifat aris. Hmm. Aris apa sih? Aris itu tidak mudah untuk membalas. Tidak mudah untuk membalas. Wal adza, dan gangguan, bisabri, dengan kesabaran. Ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, uqbaddar, Ai al-aqibatu al-mahmudatu fid daril akhirati. Al-aqibatu, akibat, balasan, al-mahmudatu, yang terpuji, fid daril akhirati, di kampung akhirat. Dia, enggak ada hianya. Iya. Ya, dia itu adalah kalimat berikutnya sebagai tafsirnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ternyata enggak nyambung nih. Coba bisa dicek lagi. Sana aja. Ke sana aja. Ya udah. Nominalnya apa? Ini panjang kok. Nah, udah masuk. Tayyib, di sini beliau menjelaskan siapa ulul albab. Maka beliau setelah menjelaskan bahwa ulul albab itu adalah orang-orang yang pertama tadi menyempurnakan perjanjian kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Nah, sifat yang keempat adalah orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini dibagi tiga. Sabar terhadap ketaatan, sabar terhadap bala, dan sabar terhadap kemaksiatan. Dan pembagian sabar menjadi tiga, ini kita temukan dalam satu hadis, tetapi hadisnya dhaif. As-sabru thalathatun. Sabar itu ada tiga. Fasabrun 'alal musibah. Oh, belum muncul. Yang pertama adalah sabar terhadap musibah. Yang kedua, wasabrun 'alat ta'ah, sabar terhadap ketaatan. Yang ketiga, wasabrun 'anil maksiyah, sabar dari kemaksiatan. Paling utama adalah sabar terhadap musibah, maka mendapatkan 300 derajat. Yang kedua, sabar terhadap taat, mendapatkan 600 derajat. Oh, berarti paling rendah malah. Yang ketiga adalah sabar terhadap maksiat. Nah, ini paling utama, yaitu 900 derajat.
Jadi paling rendah sabar terhadap musibah. Ini tertulis maksiat, salah tuh, ya. Salah tulisnya. Kemudian sabar terhadap ketaatan, ini tingkat di atasnya lagi. Terhadap sabar dari maksiat, ini adalah tingkat yang paling tinggi. Ya. Jadi artinya kalau sabar terhadap musibah, insya Allah banyak yang bisa. Tapi sabar terhadap kemaksiatan, mungkin banyak yang tidak bisa. Nah, maka tingkatannya lebih tinggi. Tapi hadis ini riwayat Abu Syekh derajatnya adalah dhaif, ya. Tapi sudah masyhur bahwasanya pembagian seperti ini disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Kemudian kata-kata ini wajhi rabbihim, mencari wajah Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memang betul-betul punya wajah. Hanya saja Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun juga. Nah, kalau wajah kita adalah ini yang ada di kepala kita ini, yang ada matanya, ada hidungnya. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'. Nah, sehingga kita mengatakan Allah punya wajah, tetapi tidak mentakyif atau membagaimanakan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang wajah Allah, ini kita disuruh oleh Nabi untuk berdoa, ladzata an-nadhar. Wa as'aluka, dan aku minta kepada engkau wahai Allah, ladzatan nadhari, lezatnya memandang, ila wajhika, kepada wajahmu. Ini doa disyariatkan oleh Nabi, riwayat Nasa'i sahih. Nah, sehingga yang mengingkari Allah punya wajah, ini berarti mengingkari dalil-dalil Quran maupun dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita bisa melihat wajah Allah besok di akhirat, dan itulah nikmat yang terindah di dalam surga, yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua macam infak. Sirran wa alaniyah. Infak ada yang sir, ada yang terang-terangan. Disebutkan yang sir terlebih dahulu. Ini isyarat bahwasanya infak yang sir lebih utama daripada yang alaniyah. Jadi ada kaedahnya, ya. Kaedahnya apa? At-taqdimu lit-tafdili. At-taqdim, didahulukan, itu lit-tafdil, untuk menunjukkan fadilah. Meskipun tidak selalu, ya. Tidak selalu, tetapi seringkali Allah itu mendahulukan sesuatu yang punya fadilah. Coba antum sebutkan yang lainnya dalam Al-Quran. At-taqdim lit-tafdil, didahulukan berarti ada fadilahnya. Apa contohnya? Ketika haji, lebih bagus jalan kaki atau naik kendaraan? Nah, ini ayatnya. Al-Hajj ayat 27. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Rijalan jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, naik onta kurus. Kurus karena jauh perjalanannya. Berarti lebih utama jalan kaki. Nah, maka pemuda-pemuda Lampung silahkan mau jalan kaki haji. Nah, udah tua-tua enggak usah neko-neko. Mati nanti. Yang masih muda-muda silahkan, ya. Ibnu Abbas saja ketika akhir hayatnya dia mengatakan, saya nyesel kenapa muda nggak jalan kaki untuk haji, karena Allah sebutkan pertama kali. Nah, berarti lebih utama. Apalagi contohnya? Wa Jibrila wa Mikala, ya kan? Malaikat Jibril dulu, baru kemudian malaikat Mikail. Nah, maka Jibril lebih utama daripada Mikail. Pada surat Al-Baqarah 98. Juga At-Tahrim 4. Maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu. Nah, malaikat yang lain disebutkan yang kedua. Berarti malaikat Jibril lebih utama daripada mereka semua. Karena itu, infak kalau bisa dengan sir. Dan infak dengan sir, tidak ada yang tahu, termasuk istri tidak tahu, anak tidak tahu. Ini sesuatu yang disyariatkan. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutnya sebagai khib'un. Khib'un itu adalah amalan yang tersembunyi. Tidak harus sedekah, ya, apapun. Man istata'a, barang siapa yang mampu minkum dari kalian, ayyakuna lahu khib'un, memiliki satu simpanan yang tidak diketahui orang, min amil saleh, dari amal saleh. Nah, jadi bukan istri simpanan, bukan, ya. Tapi amal saleh simpanan. Falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan. Nih, kalau bisa gitu, Pak. Ada infak yang tidak ada yang tahu, ya. Orang-orang taunya kalau kita sudah mati, ya, baru mereka tahu. Itu bagus sekali. Fadhil, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, jannatu adnin, surga adan, iqamatin, tempat tinggal. Iqamatin tinggal. Iqamatin tinggal.
yadkhulunaha, mereka memasukinya, hum mereka, waman dan orang yang sholaha, baik, amana, beriman, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari anak-anak turun mereka. Wa in lam ya'malu, meskipun mereka tidak beramal, bi amalihim, semisal amal mereka. Yakununa, mereka menjadi fi darajatihim, pada tingkatan-tingkatan mereka, takrimatan lahum, sebagai penghormatan untuk mereka. Wal malaikatu, dan para malaikat, yadkhuluna, mereka masuk, alaihim, kepada mereka, min kulli babin, dari setiap pintu, min abwabil jannati, dari pintu-pintu jannah, au al-qusuri, awwala dukhulihim litahni'ati, atau al-qusuri, istana-istana, awwala dukhulihim, permulaan masuknya mereka, litahni'ati, untuk penyambutan. Nah, kemudian tahniahnya itu tafsirannya ayat berikutnya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Nah, di sini Allah menyebutkan surga itu dengan nama Jannatu Adnin. Adnin artinya iqamatin. Karena itu dalam ayat yang lain Allah menyebut surga dengan nama Darul Muqamah. Pada surat apa? Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Surat Fatir ayat 35. Allah lah yang telah menempatkan kami pada kampung kekal. Muqamah tinggal maksudnya kekal. Nah, maka Jannah Aden itu disebut Aden karena dia kekal. Ada dua istilah ya. Yang satunya adalah Daru al-Muqamah, kampung kekal. Ini maksudnya apa? Surga. Ada lagi istilah yang untuk neraka, Darul Khuldi, kampung kekal. Tapi maksudnya adalah neraka. Jadi sama-sama kekal, Pak. Tapi istilahnya, kalau surga Muqamah, kalau neraka Khulad. Nah, maka istilah begini jangan dibalik-balik. Ya. Memang sama-sama kekal, tapi istilahnya jangan dibolak-balik ya, karena ini sudah jadi istilah yang syar'i. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan waman sholaha, orang-orang yang soleh. Nah, ternyata yang soleh ini ditafsiri oleh Jalalain amana, yang iman. Jadi anak-anaknya para kiai tidak harus soleh sama kiainya, seperti kiainya, Pak. Yang penting iman, nanti akan gabung sama Pak kiainya. Ustaz Mudzakir misalnya, kiai, anak-anaknya mungkin tidak semua setingkat beliau, tapi nanti di akhirat gabung sama beliau apabila amanah, iman. Tidak harus sama solehnya, Pak. Maka solah di sini jangan diartikan soleh-soleh yang kita ketahui. Ya. Kalau diartikan soleh yang kita ketahui, ya, tidak sesuai tafsirannya Jalalain tadi, amanah. Nah sekarang kenapa soleh di sini diartikan amanah oleh Jalalain? Kenapa? Karena sesuai ayat yang lain. Ayat yang lain bagaimana? Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan iman. Nah, dengan iman. Nah, maka kaidahnya adalah ayat Quran saling menafsirkan. Ayatul Quran yufassiru ba'duha ba'dan. Sama dengan tadi ya. Hadis saling menafsirkan. Nah, maka ayat Quran pun juga saling menafsirkan. Nah, sehingga inilah sebabnya tafsir Jalalain mengartikan sholaha itu adalah amanah. Nah, maka tidak harus keturunannya itu soleh seperti kiainya. Insya Allah sudah langsung gabung bersama kiainya. Maka jangan meremehkan anak-anaknya para kiai, Pak. Anaknya kiai kok ngene. Nah, gampang saja. Insya Allah mereka gabung sama kiainya. Ya. Tapi jangan meremehkan, ya. Jangan meremehkan. Yang penting aku anak kiai, jangan begitu. Ya. Jadi kalau kita melihat anak kiai, jangan meremehkan. Kalau kita anak kiai, jangan kita meremehkan amal. Kemudian di sini disebutkan min kulli babin min abwabil jannah, dari pintu-pintu jannah. Dibuat kata-kata abwab ini jamak karena pintu jannah ada 8 sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laha thamaniyatu abwabin. Surga memiliki 8 pintu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad
Al-jannatu laha thamaniyatu abwabin. Surga punya 8 pintu. Wan naru laha sab'atu abwabin. Neraka punya 7 pintu. Ibnu Sa'ad sahih. Nah, 8 pintu kemarin sudah kita rincikan tahun 2025. Sekarang 2026 dicek lagi. Pertama, pintu salat. Kedua, puasa, pintu royan. Ya. Nggak ada pintu puasa, adanya pintu royan. Apa lagi? Jihad. Pintu jihad, pintu sedekah. Ini 4 disebutkan dalam satu hadis. Apa lagi? Lupa lagi? Tulis lagi? Kalau ditulis lagi nggak boleh lupa lagi loh ya. Pintu taubah. Maka orang-orang yang ahli tobat masuk dari pintu tobat. Kemudian pintu afin, orang-orang yang memaafkan, yang suka memaafkan, masuk dari pintu afin. Kemudian pintu radin, orang-orang yang ridha. Apapun dikasihkan oleh Allah ridha, kasih musibah ridha, kasih nikmat ridha, kasih apapun ridha, kasih banyak ridha, sedikit ridha, nah, itu masuk dari pintu ini. Yang terakhir adalah al-babul aiman, pintu yang kanan. Ini bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mudah-mudahan semua kita masuk dari pintu aiman. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ulang lagi ya. Salat, rayyan, jihad, sedekah, taubah, afin, radin, aiman. Monggo Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, yaquluna, mereka berkata, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Hadza thawab, Mudah-mudahan keselamatan. mudah-mudahan keselamatan atas kalian. Hadza thawabu, pahala ini, balasan ini, bima sabartum, dengan sebab apa yang kalian sabar. Bisabrikum, dengan sebab kesabaran kalian fit dunia, di dunia. Fa ni'ma uqbad dari, maka sebaik-baik Akibat di kampung akhirat. maka sebaik-baik akibat di kampung akhirat. Uqbakum adalah akibat kalian. Ya, jadi uqbakum ini adalah kata-kata yang dihapus ya. Jadi kalimatnya lengkapnya fani ma uqbad dari uqbakum. Nah, tapi kemudian uqbakum dihapus. Kenapa dihapus? Karena sudah mafhum. Ya. Jadi orang Arab itu punya kaidah, sesuatu yang mafhum dihapus saja. Kaidahnya mengatakan apa? Khairul kalami, sebaik-baik ucapan, madalla, apa yang sudah memahamkan, wa qalla, dan sedikit. Jadi sebisa mungkin singkat, padat, itu adalah khairul kalam. Maka yang sudah mafhum dihapus oleh orang-orang Arab. Seperti pada tadi pagi ya, yutiquna diartikan la yutiqun, ya, tidak mampu. Kenapa? Lamnya dihapus, ini sudah mafhum. Namanya orang tua pasti tidak mampu puasa. Nah, ini perkataan para malaikat menyambut orang-orang yang masuk surga dengan salam. Maka kalau kita gabungkan antara ayat ini dengan ayat-ayat yang lain, ucapan salam di surga itu ada 3 arah. Yang pertama dari Allah, yang kedua dari para malaikat, yang ketiga dari sesama ahli jannah. Nah, ini contoh salam yang dari para malaikat. Karena Allah mengatakan wal malaikatu, kemudian salamun. Ini berarti ucapannya para malaikat. Sekarang yang salam dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan pada surat apa? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan dari pemelihara yang kasih sayang. Ini surat Yasin ayat 58. Ini salam dari Allah Subhanahu wa taala. Yasin ayat 58. Sekarang salam antar ahli jannah. Apa ayatnya? Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Surat apa itu? Ibrahim ayat 23. Tahiyyatuhum, tahiyat atau penghormatan sesama mereka fiha di dalam surga adalah ucapan salam. Nah, maka ada 3 macam salam ya. Dari Allah, dari malaikat dan dari sesama mereka. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan salam di dalam surga ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya surga salah satu namanya adalah Darus Salam. Silakan. Rahimahullahu ta'ala walladzina, dan orang-orang yang kuduna, mereka merusak ahdallahi, perjanjian Allah, min ba'di, setelah mitsaqihi, perjanjiannya.
setelah dikuatkannya dengan sumpah. Setelah dikuatkannya dengan sumpah. Wa yaqta'una, dan mereka memutus ma amarallahu bihi, sesuatu yang Allah perintahkan dengannya, an yusala, untuk disambung. Wa yufsiduna, dan mereka berbuat rusak fil ardi, di bumi, bil kufri, dengan kekufuran, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ulaika, mereka itu, lahum, buat mereka, al-la'natu, laknat, yaitu al-bu'du min rahmatillah, jauh dari belas kasih Allah. Walahum, dan bagi mereka, su'uddar, tempat tinggal yang buruk. Al-aqibatu sayyi'atu, akibat yang jelek, fid daril akhirati, di kampung akhirat, wahiyya jahannamu, yaitu neraka jahannam. Ya, jadi bahasa Quran yufsiduna fil ardi, berbuat rusak di muka bumi, itu maksudnya adalah melakukan kekafiran dan kemaksiatan. Ini bahasa Quran ya. Dia merusak itu bukan apa? Misalnya melubangi bumi dan sebagainya, bukan. Tapi berbuat maksiat dan kekafiran. Kenapa berbuat maksiat di bumi disebut merusak? Karena dengan sebab adanya maksiat ini muncul kerusakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Surat apa nih? Arum ya. Ini agak lelet Pak ini Pak. Mungkin karena sambil rekaman ini. Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, ini penjelasan dari kata-kata yufsidun. Kenapa maksiat disebut merusak? Itu karena zaharul fasadu, muncul kerusakan fil barri wal bahri, darat maupun laut, bima kasabat aydin nas, dengan sebab tingkahnya manusia, yaitu perbuatan maksiat. Nah, sehingga seandainya seluruh kita tidak ada yang maksiat, itu enggak akan ada musibah di bumi. Gara-gara ada maksiat, ada banjir, ada gempa, ada macam-macam. Itu karena maksiat kita, Pak. Harus kita akui. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini keunikan Quran adalah satu-satunya ayat yang dimulai dengan huruf dha adalah surat Ar-Rum ayat 41. Jangan baca dari Fatihah sampai An-Nas. Lihat ayat yang mulainya dha, enggak ada kecuali ini, Pak. Dha, dhahara. Demikian dijelaskan oleh guru kami, Syekh Yahya Al-Ghawthani, hafizahullah ta'ala. Kemudian di sini beliau menjelaskan kata-kata laknat itu maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahmat Allah di akhirat itu adalah jannah. Sehingga kalau mereka mendapatkan laknat, berarti tidak mungkin masuk jannah. Karena itu tidak boleh kita melaknati orang dengan menyebut namanya tertentu, enggak boleh. Yang masih hidup ya. Kalau yang sudah mati dan sudah jelas dia mati kafir, jelas. Jadi misalnya ada orang tidak suka sama Jokowi, katanya memalsukan ijazah, katanya. Kemudian mengatakan Allahumma al'an Jokowi, enggak boleh. Karena bisa jadi dia menjadi orang baik sebelum mati, ya, menjadi orang soleh, mengisi dengan amal baik, baru kemudian mati. Siapa yang tahu, ya kan? Enggak boleh begitu. Nah, kalau mau melaknat, bolehnya hanya melaknat secara umum. Ala la'natullahi ala zalimin, la'natullah ala kafirin. Tapi kalau ala Jokowi enggak boleh, ya, haram. Sebenci apapun kita kepada orang, jangan melaknati dia secara ta'yin. Hukumnya tidak boleh. Kemudian di sini beliau mengatakan bahwa su'uddar itu adalah jahannam. Yaitu akibat yang jelek pada kampung akhirat. Nah, jahannam itu artinya adalah sesuatu yang sangat dalam. Kalau orang Arab melihat sumur yang dalam, mereka mengatakan ini sumur jahannam. Ya, maksudnya sangat dalam. Nah, kedalaman neraka jahannam disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifatin. Supaya nggak lelet gini gimana caranya ya? Mungkin karena panas ini ya. Karena biasanya kan saya pakai apa itu kipasnya itu nggak saya bawa. Ya. Barangkali ini ada kipasnya ya, bisa dibawa Ada, untuk besok. Kita sampai 3.15. Anu kata Salisa Warubu. Sampai jam berapa? 3.15. Oh gitu. Jadi sampai 3.15 selesai. Oh, nah. Padahal kurang berapa ini? Kurang 3 ayat. 3 ayat. Tayyib.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna hajaron mithla sab'i khalifatin." Kalau ada batu yang semisal 7 onta bunting dilempar dari tepi neraka jahanam, maka dia akan terjun ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun tidak sampai ke dasarnya. Nah, ini apa? Dalamnya neraka jahanam ya. 70 tahun perjalanan. Riwayat Hannad sahih. Baik, silakan Ustaz. Jadi terakhir ayat 28. 26. 26. Qala rahimahullahu ta'ala, Allahu yabsutur rizqa. Allah menghamparkan rizki, yuwassi'uhu, meluaskannya. Liman yasha'u, bagi orang yang dia kehendaki. Wa yaqdiru, dan menyempitkan. Yudayyikuhu, menyempitkannya. Liman yasha'u, bagi orang yang dia kehendaki. Wa farihu, dan mereka gembira. Ay ahlu makkata farohabatorin. Yaitu yang dimaksud adalah ahlu Makkah farohabatorin, kegembiraan, kesombongan. Bil hayati dunia, dengan kehidupan dunia, yaitu bimanaluhu, dengan apa yang mereka dapatkan, fiha, padanya. Wamal hayatu dunia, dan tidaklah kehidupan dunia, fi jambi hayati al-akhirati, fi jambi, di samping hayati, kehidupan al-akhirati, akhirat, illa, kecuali mata, perbekalan. Syai'un qalilun yutamatta bihi wa yadhhabu. Syai'un, sesuatu yang qalilun, sedikit, yutamatta bihi, dipakai untuk bersenang-senang, wa yadhhabu, dan hilang atau pergi. Ya, jadi kehidupan dunia sebanyak apapun Allah menyebutnya dengan istilah mata, kesenangan yang sesaat, yang sebentar. Dan makhraj dari huruf mim, ta, ain ini menunjukkan bahwa kesenangannya sebentar. Mim makhrajnya di bibir, ta makhrajnya di lidah, ain makhrajnya di sini. Nah, maka kesenangan dunia seperti ini. Seperti es misalnya, kita minum sampai di sini segernya. Kalau udah masuk nggak terasa, ya kan? Pahit, manis semua kalau udah masuk sini udah nggak terasa. Nah, maka kesenangan dunia seperti ini. Dan ini kata guru saya termasuk keistimewaan bahasa Arab. Jadi makhrajnya mengandung makna. Jadi makhrajnya kata-kata itu menunjukkan makna yang terkandung pada kata-kata tersebut. Kemudian farah itu ada dua macam. Senang itu ada dua macam. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Atau ada yang mubah, ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh adalah farahabatorin. Apabila senangnya itu adalah kesombongan. Nah, sehingga farihu di sini maksudnya sombong. Nah, itu yang tercela. Silakan Ustaz. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir min ahli Makkah, dari penduduk Makkah, laula, kalaulah tidak, halla, Kenapakah tidak? kenapakah tidak, unzila alaihi, diturunkan kepadanya, ala Muhammadin, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatun mir rabbih, ayat dari Rabbnya, kal asa, seperti tongkat, waliyad, dan tangan, wa naqah, dan unta. Kul, katakanlah lahum, kepada mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, yudhillu, menyesatkan, man yasha'u, orang yang dia kehendaki, idlalahu, penyesatannya, fala tughni anhu, maka tidak bermanfaat baginya, al-ayatu, ayat-ayat itu, syai'an, sedikit pun, wa yahdi, dan dia menunjuki, yurshidu, menunjuki, ilaihi, kepadanya, ila dinihi, kepada agamanya, man anab, orang yang kembali, raja'a ilaihi, kembali kepadanya. Nah, sampai di sini dulu. Jadi orang di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan istilah anaba, artinya sama dengan tobat ya, kembali ya. Kata guru kami Syekh Al-Hadi Kharsah, al-inabah, yang disebut inabah atau tobat ini ada taubatun ba'da taubatin. Tobat setelah tobat. Ini bedanya tobat dengan inabah. Kalau tobat sekali saja namanya tobat. Tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi, namanya inabah. Nah, sehingga kata-kata anabah ini menunjukkan bahwa tobatnya tidak hanya satu kali saja, ya, berkali-kali. Monggo Ustaz. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yubaddalu min man alladzina amanu, yaitu orang-orang yang mereka itu beriman, wa tatma'innu, Wa yubaddalu belum diterjemahkan? wa yubaddalu, dan diganti, dibadalkan, min, dari man, kata man, Kata-kata man anab tadi ya. Nah, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa tatma'innu, dan tenang, taskunu, tenang, qulubuhum, hati-hati mereka, bidzikrillahi, dengan
zikir kepada Allah, wa'dihi, yaitu dengan janjinya Allah. Ala ketahuilah bizikrillahi, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulubu, menjadi tenang hati-hati itu, qulubul mu'minina, yaitu hati-hatinya orang-orang yang beriman. Asar jam berapa? 28. Oh ya, berarti masih ada bisa waktu tambah sedikit ya. Untuk ini, merapikan. Oh ya, nah, iya, makanya tambah dikit aja. Nah, di sini tafsir Jalalain menafsirkan bidzikrillah itu adalah biwa'dillah, dengan janji dari Allah. Jadi ketika kita mendengar janji Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi tenang. Artinya apa? Ketika membaca ayat-ayat yang menakutkan tentang neraka, ketakutan. Tapi ketika membaca ayat-ayat tentang janji, jadi tenang lagi. Itulah yang disebut sebagai al-khawfu dan ar-raja secara seimbang. Ketika membaca ayat neraka, muncul rasa khauf. Ketika membaca ayat surga, muncul rasa roja. Nah, maka menjadi imbang. Apakah boleh bidzikrillah kita artikan zikir sebagaimana biasanya? Ya. Kamu sedang gelisah ya, silahkan banyak zikir, maka akan menjadi tenang. Ya boleh saja. Karena tafsiran bidzikrillah tidak harus wa'dihi. Lihat kepada tafsir-tafsir yang lain. Nah, ini karena waktunya terbatas, saya tidak tampilkan tafsir apa. Silahkan dicari sendiri. Tapi saya kasih kata kunci, ya. Bahwasanya kalau pengen tafsir yang macam-macam, itu silahkan membuka kitab tafsir yang memang kebiasaannya menampilkan banyak pendapat. Tafsir Mawardi, itu banyak menampilkan pendapat yang beraneka ragam. Tafsir Qurtubi, itu banyak menampilkan beberapa pendapat. Ringkasannya Qurtubi yaitu tafsir Faidul Qadir, tafsirnya Imam Syaukani, juga banyak menampilkan pendapat. Nah, maka insya Allah antum buka 3 tafsir ini akan temukan bidzikrillah dengan makna zikir. Jadi kalau kita sedang hatinya tidak tenang, banyak zikir, baca Quran, maka hatinya akan tenang. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah zikir. Hadza zikr. Nah, maka boleh kita tafsirkan bidzikrillah bil Quran berdasarkan ayat tadi. Nah, silahkan lihat dalam 3 kitab tafsir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bicarakan betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kok cuma 42 menit? Kok cuma 42 menit? Bukan 1 jam? Iya. Karena kelewatan buat sampai setengah. Oh, Belum setengah 4.